Itu Mas Hanta, itu kita Pak JK sudah memberikan penjelasan, gitu ya, memberikan penjelasan dan memang waktu sih yang membuatnya terbatas. Beliau itu bisa menjelaskan sebelumnya, tadi bicara soal pembisik, sejujurnya kami sangat siap Pak. Dan sebenarnya kan kita memenangkan 4 sesi sebelumnya kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Mas Hanta sudah dijawab gitu ya, bahwa apa sebenarnya yang diinginkan dengan itu. Apakah haram kalau kemudian tiba-tiba itu untuk dievaluasi? Kami tidak ingin menjebakkan diri. Pak JK itu orang yang taat konstitusi. Ketika ada kesepakatan untuk diubah dan segala macam, dia akan ikut. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, ini tadi bicara tentang penggajian gitu ya. 4 juta kalau nggak salah gitu ya. Sebenarnya kami mencoba maju 3-4 langkah ke depan Mas Hanta dan teman-teman sekalian. Pak Jokowi itu sedang meminta kepada tim ahlinya, tolong kira-kira hitung, bisa nggak, berpeluang nggak kita lakukan rekayasa remunerasi. Apa maksudnya? Jangan kemudian ditetapkan gaji pegawai itu langsung naik 4 jadi 4 juta. Tetapi 4 juta itu tidak pernah naik lagi setelah 10 tahun. Enggak. Pak Jokowi sangat sadar sekali bahwa penggajian kita ini ada masalah. Seorang gaji pegawai negeri misalnya, apakah dia PNS atau ABRI, dia naik 150.000 misalnya kali ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, inflasi itu sudah jauh, jadi dia tidak bisa merasakan tingkat apalagi namanya itu kenaikan itu gitu ya. Nah maka kemudian beliau mencoba untuk memikirkan kira-kira bagaimana kalau untuk sampai 5 tahun ke depan itu berapa yang layaknya supaya keluar gaji PNS dan TNI itu menjadi makmur dan bisa menyekolahkan anaknya, tidak ada lagi yang bermasalah dengan pembayaran gaji sekolahnya. Terakhir, sebentar. Saya ingin menanggapi SMK-nya Mas Teguh tadi. Okay. Jadi Mas Teguh, andaikan topik itu diulangi untuk Capres dan Pak Jokowi untuk SDM juga, maka saya kira akan kelihatan itu. Memang itulah fokus utama beliau. Jadi di titik sumber daya manusianya, karena disitulah ingin dikembalikan, ya di-refresh saja kok. Itu mental Indonesia originalnya begitu. Kita ini punya mental yang seperti yang diharapkan oleh orang banyak sebenarnya, tapi tergerus oleh erosi, ingin dikembalikan. Jadi substansinya SMK itu? Ingin dikembalikan. Jadi substansinya SMK itu? Nah, mengenai SMK, karena memang SMK itu mimpinya Pak Jokowi itu, analogi bahwa kita bisa membuat teknologi, apalagi hanya sekedar SMK begitu loh. Jadi itulah ilustrasinya. Saya bisa nanggapi gini ya. Industrial change atau industrialisasi itu ada taksonominya juga. Nggak mungkin serta-merta kemudian hadir mobil nasional. Jadi kita mesti ada trajektorinya, misalnya industri apa, selalu yang less capital intensif, lebih labor intensif, yang mampu mengakuar lebih banyak tenaga kerja, engineering dan lain sebagainya, selalu tekstil, elektronik dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mungkin bisa langsung loncat ke mobil nasional atau bikin mobil nasional kalau Indonesia itu tidak mempunyai industri mesin perkakas misalnya. Itu ada persyaratannya Mas. Jadi Indonesia ini senang karena alasan pencitraan atau apa, mobil nasional masa kita impor terus. Untuk membangun mobil nasional itu mensyaratkan banyak industri pendahuluan. Oleh karena itu tidak mungkin kita akan langsung bikin komponen otomotif tanpa punya mesin perkakas yang qualified. Saya harus mohon maaf Bapak ya. Ini ada satu poin bos, ini penting ini. Kenapa sampai saya angkat soal bocor itu? Ini soal perilaku politik di Indonesia. Mohon maaf kawan-kawan sekalian. Bagi saya pribadi, seorang calon pemimpin nasional tidak boleh bermain-main dengan data, karena dia bisa salah mengarahkan pemerintahan itu. Satu. Yang kedua, orang yang berada di sampingnya adalah orang yang berada di pemerintahan. Jadi tidak boleh di satu sisi mukul, di sisi lain itu muji. Ini soal bagaimana kita menciptakan politik yang berakar gitu. Secara logis Anda juga tahu APBN kita hari ini saja 1.800 triliun. Bagaimana mungkin bocor 1.000 triliun? Kalau tidak bicara kalau yang apa bisa tolong sampaikan? Ya, saya kira itu clear Pak. Ya, tapi kalau awal kita bisa tutup soal ini, soal kebocoran ini. Tidak clear. Penting Pak Prabowo mengatakan oh iya, saya debat kayak gini selesai dari awal. Tapi terakhir kita harus sudahi. Mohon maaf, minggu depan masih ada satu debat, tapi kita tidak akan mungkin berdasarkan konstitusi yang ada untuk membahas debat selanjutnya karena sudah minggu tenang.
Jadi minggu depan debatnya topik yang lain tidak ada hubungannya sama capres dan cawapres kita. Sampai jumpa. Saya Fitri Nova Ginting.